jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia, yang maha berkuasa, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk mempelajari perjalanan manusia paling mulia, yakni perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bukan hanya sekedar cerita, tapi hikmah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab perjalanan beliau bukanlah perjalanan manusia biasa. Perjalanan beliau penuh dengan hikmah, penuh dengan mukjizat, dan penuh dengan tuntunan-tuntunan ilahi yang ada di dalamnya. Maka semoga dengan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, pertama kecintaan kita kepada beliau bertambah. Karena cinta kita kepada Allah tidak sah kecuali kita mencintai mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umat-umatku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi, ini bisa membuat Allah cinta kepada kita. Tidak hanya itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Para jemaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi. Pertemuan bulan kemarin kita mengakhiri sampai masa kelahiran Rasulullah SAW, kemudian nasab beliau serta hikmah kenapa Allah lahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Pertemuan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang khitan, penamaan, akikah serta penyusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya nanti ada hikmah-hikmah di balik itu. Baik, kita mulai khitan, akikah dan pemberian nama. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat mengatakan bahwa beliau lahir dalam keadaan telah dikhitan. Ini pendapat yang lemah. Biasanya ada di dalam beberapa kitab maulid. Kemudian pendapat kedua, ada yang mengatakan kakeknya sendiri yang mengkhitan pada hari ke-7 kelahirannya. Dan ini riwayat yang lebih kuat. Sebab saat itu khitan menjadi tradisi di bangsa Arab. Sebab khitan ini merupakan ajaran atau syariat Nabi Ibrahim yang masih dipraktekkan oleh orang-orang Arab saat itu. Kemudian akikah, sekaligus pada hari ke-7 dari kelahirannya Abdul Muthalib menyembelih beberapa ekor binatang dan menjamu karib serta sahabat-sahabatnya. Jadi di hari ke-7 sekaligus beliau memberikan nama, beliau juga menyembelih beberapa ekor kambing. Artinya akikah. Kemudian beliau mengundang beberapa sahabatnya untuk merayakan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat itu mereka bertanya, siapa namanya? Maka Abdul Muthalib menjawab, Muhammad. Kenapa dinamakan Muhammad? Bukankah nama Muhammad itu tidak ada pada nama leluhurnya? Kata Abdul Muthalib, saya ingin anak ini terpuji berkali-kali di langit dan di bumi. Baik, kemudian riwayat terkait nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitan sudah, akikah ya. Diakikahkan oleh Abdul Muthalib. Namun praktek akikahnya beda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman jahiliyah akikah itu disembelihkan kambing, kemudian darah dari kambing itu dipoleskan ke kening bayinya. Nah, itu saja yang tidak dicontoh oleh Rasulullah SAW pada umatnya. Kemudian setelah itu diberi nama.
Setelah diberi nama, mari kita pahami tentang riwayat terkait nama Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad ada 3 orang yang bernama Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu ada 3 orang yang bernama Muhammad. Penamaan tersebut karena mereka memperoleh informasi tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Jadi mereka dapat informasi dari ahlul kitab bahwa akan lahir Nabi terakhir di kota Makkah bernama Muhammad. Maka orang-orang yang mengetahui tentang hal ini, mereka menamakan anak bayinya dengan nama Muhammad. Jadi nama Muhammad ini bukan perdana dimiliki oleh Nabi badan, tapi nama ini sebelumnya sudah banyak orang yang memakai. Dari siapa nama Muhammad itu? Ada beberapa riwayat atau pendapat dari mana sebenarnya nama Muhammad ini. Pertama dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendapatkan nama tersebut dari informasi ulama ahlul kitab bahwa di tanah Arab akan lahir sosok Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Beliau biasanya melakukan perjalanan dagang dari Makkah ke Syam. Nah, di tengah perjalanan itu beliau bertemu dengan seorang pendeta namanya Busrah. Nah, Busrah itu berkata bahwa di Arab nanti akan ada sosok Nabi terakhir yang diutus oleh Allah bernama Muhammad. Itu bilang kepada Abdul Muttalib dan 2 temannya. Kemudian Abdul Muttalib berkata kepada 2 temannya, kalau bayi kita lahir nanti, mari kita namakan Muhammad. Abdul Muttalib pulang dari Syam, cucunya lahir, maka beliau namakan Muhammad. Baik, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, nama itu bukan dari Abdul Muttalib, tapi nama itu langsung diberi oleh ibunya Aminah. Sebab dalam riwayat dikatakan Aminah ini ketika masa hamilnya, beliau itu selalu bermimpi, sering bermimpi didatangi oleh seseorang, dan orang itu berkata, bayi ini bukan bayi sembarangan. Bayi ini akan menjadi tokoh besar, nanti kalau lahir namakan dia dengan nama Muhammad. Itu sering terjadi, ya. Kalau mimpi benar itu sering diulang-ulang biasanya terjadi. Kemudian yang ketiga, nama Muhammad SAW terdapat dalam kitab suci sebelumnya. Jadi bukan murni inspirasi Abdul Muttalib, bukan murni inspirasinya Aminah, tapi nama Muhammad ini memang terdapat dalam kitab suci sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, kata Nabi Isa, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya ini rasul Allah yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang ada padaku yakni Taurat, wa mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang setelahku nanti bernama Ahmad atau Muhammad. Berarti nama Muhammad ini bukan inspirasi Abdul Muttalib atau Aminah, tapi memang terdapat dalam kitab suci sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada poin nama-nama yang berkaitan erat dengan Nabi Muhammad. Ini bukan sebuah kebetulan, ya. Buka pikiran dan hati kita, lalu perhatikan nama-nama yang berkaitan erat dengan Nabi Muhammad. Itu memiliki makna baik dan terpuji. Ini bukan kebetulan tapi rencana Allah. Yang pertama Muhammad, terpuji berulang kali. Kalau Mahmud itu terpuji 1 kali. Kalau Muhammad pakai tasydid, ini terpuji berulang kali. Kemudian nama ayahnya siapa? Abdullah, sosok pengabdi kepada Allah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Nama ibunya Aminah,
yang selalu merasa aman dan memberi rasa aman. Aminah. Kemudian nama kakeknya Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah Al-Hamad. Syaibah itu orang tua, Al-Hamad yang terpuji. Dinamakan Syaibah begini, Syaibah itu artinya uban. Sebagaimana firman Allah, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaibah. Kata Nabi Zakaria, bagaimana aku bisa punya anak ya Allah, sedangkan kepalaku sudah beruban. Syaibah itu artinya beruban. Nah, Abdul Muttalib saat lahir dinamakan Syaibah karena ketika lahir itu kepalanya sudah tumbuh uban, beberapa helai rambutnya itu sudah beruban. Maka ibunya menamakan Syaibah. Kemudian ringkas ceritanya, Syaibah ini dibawa oleh kakaknya ke Madinah. Kakaknya itu bernama Muttalib. Dibawa oleh kakaknya ke Madinah yang bernama Muttalib. Nah, Muttalib ini biasanya kalau habis dari Yaman, habis dari tempat yang jauh itu mesti beliau biasanya membeli budak, ya, membawa budak. Maka ketika Muttalib datang dari Madinah ke Mekah, sampai ke Mekah, orang-orang mengatakan bahwa Syaibah yang dibawa oleh dia itu adalah budaknya Muttalib. Maka mereka memanggil dengan Abdul Muttalib. Abdul artinya budak, Muttalib budaknya Muttalib. Itulah sejarah perpindahan nama Syaibah ke Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah Al-Hamad. Syaibah artinya orang tua yang terpuji. Kemudian bidannya, kita cukup detail bahasnya. Bidannya pun kita bahas juga ini. Bidannya Aminah bernama Asy-Syafa'. Asy-Syafa' artinya sehat dan sempurna. Sehat dan sempurna. Maka bayi Nabi Muhammad SAW itu tidak ada masalah sebagaimana yang dialami oleh bayi-bayi yang lain. Kemudian ibu susunya Nabi bernama Halimah. Halimah apa artinya? Wanita yang lapang dada. Coba perhatikan. Muhammad, Abdullah, Aminah, Syaibah, Asy-Syafa', Halimah. Ini nama-nama yang jarang dipakai pada zaman jahiliyah dulu, ya. Dan nama-nama ini bukan kebetulan Bapak Ibu, tapi ini rencana Allah Subhanahu wa taala, dan semua nama-nama itu artinya ada pada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sosok pengabdi kepada Allah, Nabi Muhammad pengabdi kepada Allah. Kemudian yang selalu merasa aman dan memberikan rasa aman, Nabi Muhammad merasa aman dan selalu memberikan rasa aman. Orang tua yang terpuji, Nabi Muhammad dipuji, bahkan sampai sekarang kita menyebut Nabi Muhammad SAW. Kemudian Asy-Syafa', sehat dan sempurna. Nabi itu selama hidup 63 tahun hanya sakit berapa kali? 2 kali. Kemudian ibu susunya bernama Halimah, artinya wanita yang lapang dada. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah lapang dada yang sangat luar biasa. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Sekarang hikmah khitan, akikah dan pemberian nama. Khitan merupakan syariat bermula dari Nabi Ibrahim yang masih dipraktekkan. Jadi khitan ini syariatnya Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim itu nggak ada orang khitan, nggak ada orang sunat. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk khitan, kemudian menjadi syariat untuk nabi-nabi setelahnya. Nabi Ibrahim dalam hadis sahih dikatakan beliau berkhitan ketika umurnya 80 tahun. 80 tahun baru khitan, Pak. Maka kalau ada orang Cina, orang non-muslim yang masuk Islam kemudian dia harus dikhitan di umur 80 tahunnya, kasih tahu cerita Nabi Ibrahim nih. Bahwa Nabi Ibrahim itu berkhitan umur 80 tahun. Enggak usah akikah kalau 80 tahun. Enggak usah ngundang orang maksudnya, bukan akikah, ya.
Khitan, nggak usah ngundang orang sebagaimana yang terjadi di Jawa ini. Kalau di Kalimantan nggak ada, ya. Di Jawa itu kalau beberapa tempat khitan seperti pengantin, ngundang orang, kemudian memberikan amplop dan seterusnya. Itu tradisi yang menyulitkan menurut saya. Kalau ada ajaran menyulitkan, yakinlah itu bukan ajaran Islam. Kemudian khitan ini menjadi tradisi di Arab saat itu, sehingga setiap anak yang lahir mesti dikhitan. Ya, khitan itu sejak bayi kalau orang Arab. Beda dengan orang Indonesia. Khitannya ketika berumur SD, umur 7 tahun, umur 10 tahun baru dia khitan. Tapi kalau orang Arab, bayi ya itu sudah dia khitan. Dan itu lebih afdol sebenarnya. Lebih afdol mengkhitan anak itu ketika bayi. Kemudian akikah. Akikah merupakan praktek orang terdahulu dan menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad. Hanya saja prakteknya berbeda. Kalau orang terdahulu setelah menyembelih kambingnya, maka darah itu dia ambil kemudian diusapkan ke kepala sang bayi, baru diberi nama. Nah, sedangkan syariat Nabi Muhammad cukup disembelihkan kambing. Bagi anak perempuan 1 kambing, bagi anak laki-laki 2 kambing. Nah, itu untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahkan anak. Kemudian jika ditelusuri lebih detail, nama Muhammad bukanlah inspirasi dan buatan manusia, melainkan nama yang langsung dibuat oleh Allah. Bahkan dikatakan dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi, nama Muhammad merupakan nama pertama yang diciptakan bagi manusia sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Jadi nama pertama yang dibuat oleh Allah untuk manusia itu adalah nama Muhammad. Maka nama ini bukan dari Ahlul Kitab, bukan dari Abdullah, bukan dari Abdul Muttalib, bukan dari Aminah. Nah, tapi nama ini langsung dibuat oleh Allah, kemudian Allah sebarkan nama itu melalui kitab-kitab suci terdahulu. Sekarang kita masuk kepada penyusuan Nabi Muhammad. Karena beliau orang mulia, maka dalam masalah penyusuan beliau pun dibahas juga oleh ulama. Penyusuan Nabi Muhammad SAW. Pada hari-hari pertama kelahiran, beliau disusui oleh ibundanya selama 7 hari. Jadi tidak benar kalau ada pendapat yang mengatakan ibunya tidak menyusui sama sekali. Itu tidak benar. Karena pertemuan Halimah dengan Nabi Muhammad ini beberapa hari, mungkin hampir 1 bulan setelah lahir, Nabi Muhammad baru bertemu dengan Halimatus Sa'diyah. Nah, menurut riwayat yang sahih, hari-hari pertama kelahiran beliau disusui oleh ibundanya selama 7 hari itu. Kemudian 7 hari, hari ke-7 bayi itu diserahkan kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib membawanya ke Ka'bah, disembelihkannya kambing, kemudian diberi nama. Setelah 7 hari, sambil menunggu datangnya wanita-wanita dari Bani Sa'ad yang berprofesi sebagai wanita yang menyusui anak-anaknya orang Mekah, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab sempat memerdekakannya ketika Suwaibah memberitahu bahwa Muhammad SAW telah lahir. Nah, itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dipersusukan kepada wanita Bani Sa'ad. Jadi gini Bapak Ibu, Bani Sa'ad itu terkenal dengan kampung di mana wanita-wanitanya berprofesi sebagai ibu susu, ya, ibu yang biasanya menyusui anak-anaknya orang kaya. Mereka beberapa bulan sekali datang ke pasar susu di kota Mekah. Nah, itu mereka menawarkan diri. Di situ terjadi transaksi. Kalau anaknya orang kaya, maka mereka berebut untuk menjadikan anak itu sebagai anak susunya. Tapi kalau anak yatim, anak orang miskin, maka mereka tidak mau. Maka rata-rata anak yang dibawa ke kampung Bani Sa'ad itu anaknya orang-orang kaya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah bintu Abu Zu'aib selama 2 tahun. Disusui oleh Halimah bintu Abu Zu'aib selama 2 tahun.
Baik, ini urutannya. Pertama yang menyusui siapa? Ibunya. Setelah ibunya siapa? Budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Setelah itu baru dibawa oleh Halimah ke kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun. Riwayat pertemuan Halimah dengan Nabi Muhammad. Pertama berawal dari tangan hampa. Akhirnya Halimah menyusukan bayi Aminah daripada kembali tanpa membawa seorang bayi yang disusukan. Karena Abdul Muthalib sudah menawarkan kepada wanita-wanita yang saat itu ada di pasar susu Makkah, ya. Abdul Muthalib sudah menawarkannya, tapi wanita-wanita Bani Sa'ad nggak mau. Karena bayi yang ditawarkan oleh Abdul Muthalib itu anak yatim. Mesti imbalannya tidak besar, kata mereka. Kemudian karena Halimah ini penampilannya kumuh, ya, penampilannya kumuh, tidak ada orang yang ingin mengambil beliau sebagai ibu susuan, maka kemudian Halimah mengambil bayi Muhammad daripada pulang dengan tangan kosong. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, tidak ada orang yang ingin mengambil Halimah sebagai ibu susuan karena penampilannya kumuh. Itu yang tadi, ya. Lalu Allah tunjukkan ia melalui ontanya kepada rumah Aminah. Jadi Halimah sama suaminya berunding. Ini gimana, Mas? Kita belum dapat anak sesusuan. Kalau kita tidak dapat anak sesusuan, kita pulang dengan tangan hampa. Dan kita tidak punya perbekalan di tengah perjalanan. Kata suaminya, kalau begitu nanti kita pulang jalan kaki aja. Gak usah naik onta. Ontanya kita jual. Dibawalah oleh suaminya ke pasar, ya, ke pasar onta. Di situ ketika mau dijual, ontanya lepas. Lepas terus lari onta itu, kemudian menuju ke rumah Nabi Muhammad dan duduk di depan rumahnya Aminah binti Wahab. Kemudian Halimah mendekati. Aminah kemudian mendengar ada suara apa di luar. Dicek oleh Aminah. Ternyata ada seorang wanita. Aminah ini orangnya baik banget, lembut hatinya. Maka beliau mempersilahkan Halimah masuk ke dalam, dijamu, ya, diberikan makanan. Terus saat Halimah dijamu oleh Aminah, saat itu Halimah melihat ada bayi. Maka Halimah bertanya, siapa itu? Kata Aminah, itu anak saya. Saya sudah beberapa ini mencari ibu susu baginya tapi belum ketemu. Kata Halimah, bolehkah saya coba untuk menggendong bayi itu? Didekati oleh Halimah. Saat didekatin itu bayinya ketawa, Pak. Tertawa. Sehingga membuat Halimah senang, ya. Halimah pun juga tersenyum. Bahkan dalam suatu riwayat Halimah meneteskan air mata karena senang dengan bayi itu, ya. Ketika mau diangkat oleh Halimah itu, bayi Nabi Muhammad ini tertawa. Kemudian Halimah coba untuk menyusuinya. Setelah itu Aminah berkata, bagaimana? Apakah kamu mau menjadi ibu susunya? Kata Halimah, saya bersedia untuk menjadi ibu susunya. Itulah riwayat kedua tentang pertemuan Halimah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian riwayat yang ketiga, Allah mempertemukan Abdul Muthalib dengan Halimah dan terjadilah dialog di antara mereka. Pada akhirnya Halimah menyetujui tawaran Abdul Muthalib untuk menjadi ibu susuan Muhammad. Tadi kan Abdul Muthalib nyari di pasar susu Mekah, ya. Siapa wanita yang mau menyusui Nabi Muhammad? Kemudian Abdul Muthalib bertemu dengan Halimatus Sa'diyah. Ditanya oleh Abdul Muthalib, siapa Anda? Kata Halimah, saya adalah Halimah dari Bani Sa'ad. Kemudian Abdul Muthalib menjawab, Halimah, sungguh nama yang mulia. Halimah artinya kelapangan dada. Bani Sa'ad, Sa'ad artinya kebahagiaan. Saya punya anak yatim, kata Abdul Muthalib. Saya tidak mendapatkan ibu yang mau menyusuinya karena dia anak yatim dan mereka meyakini bahwa imbalannya tidak besar. Maukah engkau menjadi ibu susunya? Kemudian Halimah berkata, izinkan saya untuk musyawarah kepada suami saya, kata Halimah. Maka Halimah datang menemui suaminya, terus bermusyawarah, suaminya pun mengizinkan.
Walaupun anak yatim nggak apa-apa, diambil aja, kata suaminya. Maka situlah deal Abdul Muthalib dengan Halimah melakukan kesepakatan. Kemudian Abdul Muthalib membawa Halimah ke rumahnya Aminah. Inilah 3 riwayat yang saya temukan dalam beberapa kitab sejarah tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan Halimatus Sa'diyah. Baik, 3 riwayat ini boleh diambil manapun atau 3-3-nya diambil buat nopo-nopo. Mau ngambil riwayat yang pertama silakan, riwayat yang kedua silakan, yang ketiga silakan. Sekarang Muhammad bersama Halimatus Sa'diyah bertemu, dibawa oleh Halimah ke kampung Bani Sa'ad. Manapun di antara 3 riwayat yang benar tentang pertemuan Halimah dengan Muhammad, yang pasti saat itu Muhammad dibawa oleh Halimah menuju kampung Bani Sa'ad. Saat dibawa ini Pak, kan panas banget ya, tapi bayi itu nggak nangis. Beda dengan bayi-bayi yang lain. Berangkatnya rombongan ini, berangkatnya rombongan ya. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 40 orang. Ya, rombongan dari Makkah ke kampung Bani Sa'ad itu rombongan. Bayi-bayi yang lain itu pada nangis karena panas. Sedangkan bayi Muhammad ini sama sekali tidak nangis. Walaupun Halimah tidak menyusuinya, waktunya menyusui tapi Halimah tidak menyusuinya, bayi itu tidak nangis. Tidak seperti pertumbuhan bayi-bayi yang lain. Dalam usia 9 bulan ia bisa berbicara dengan fasih. Tidak rewel, tidak berteriak, dan juga tidak menangis kecuali jika dia telanjang, tidak berpakaian karena malu auratnya dilihat oleh orang lain. Biasanya bayi itu bisa berbicara dengan fasih umur berapa, Pak? Anak kecil itu. 2 tahun ya? 1 tahun ya? 1 tahun setengah. Bayi Nabi Muhammad ini usia 9 bulan sudah bisa berbicara dengan fasih. Ada riwayat yang mengatakan 2 bulan. Ini riwayat yang gak masuk akal ya. Gak masuk akal kalau 2 bulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab dalam kitab Barzanji ya. Itu riwayatnya ada yang mengatakan 2 bulan. Ini tentu sangat tidak masuk akal, sangat tidak rasional. Karena bayi itu baru dia bisa berbicara umur 8-9 bulan. Nah, untuk membedakan bayi Nabi Muhammad dengan bayi-bayi yang lain, Allah buat Nabi Muhammad di umur 9 bulan itu bisa berbicara dengan fasih. Ya, ingat, dengan fasih. Kemudian tidak rewel. Walaupun sama Halimah nggak dikasih makan, dia tidak menangis, ya, dan tidak berteriak-teriak sebagaimana bayi yang lainnya. Setelah itu tidak menangis kecuali jika dia telanjang atau tidak berpakaian, baru Nabi Muhammad menangis. Ada riwayat bahwa pada penyusuan Nabi Muhammad tidak menyusu kecuali dari 1 payudara, karena air susu yang satunya, mohon maaf, diisap oleh putra Halimah. Jadi Nabi Muhammad dalam riwayat itu hanya menggunakan payudaranya Halimah di bagian kanan saja. Beliau ketika ditujukan kepada payudara bagian kirinya nggak mau, ya, nggak mau nyusu beliau. Tapi ketika diarahkan kepada, mohon maaf, payudara bagian kanannya, beliau menyusu dengan nikmat. Kemudian produksi ASI Halimah semakin banyak. Ini artinya Bapak Ibu bahwa Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah memiliki sifat jujur. Sejak bayi itu sudah jujur Nabi Muhammad. Maka beberapa tahun yang lalu itu kan ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad ketika masa kanak-kanak mencuri jambu. Itu tidak benar. Sedangkan payudaranya Halimah di sebelah kiri dia nggak mau karena itu bagian daripada anak kandungnya Halimah. Apalagi urusan jambu, ya. Kok dikatakan curi jambu itu gimana? Setelah 2 tahun berlalu sempurna, Halimah dengan berat hati mengembalikan Muhammad karena masa penyusuan itu 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na haulain kamilain, kata Allah. Hendaklah wanita-wanita itu menyusui anaknya haulain 2 tahun kamilain, sempurna. Jadi anjuran Al-Quran, wanita itu menyusui anak 2 tahun, disempurnakan 2 tahun. Nah, kalau orang sekarang kan nggak mau ribet, bayinya lahir dapat
1 bulan 2 bulan udah diganti susu itu, susu sapi, ada diganti susu kambing dan seterusnya. Nah itu sebenarnya secara kesehatan dan karakter juga sangat tidak baik ya, karena susu ibu atau ASI itu sangat memberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, karakter ibu itu akan menular kepada anaknya. Maka masa penyusuan itu masa-masa di mana seorang ibu memberikan karakter baik kepada anaknya. Apapun yang dilakukan oleh ibunya itu bisa nyambung kepada anaknya. Ada seorang ulama itu cerdas luar biasa, namanya Said Nursi. Itu hafal, kamus setebal begini ini hafal Pak. Sekali membaca, sekali mendengarkan itu hafal. Setelah ditanya apa rahasianya, mereka bertanya kepada ibunya. Ternyata ibunya berkata, selama masa menyusui ibunya tidak lepas daripada wudu. Selama masa menyusui itu ibunya tidak lepas dari wudu. Ya. Ketika mau menyusui Said Nursi, ibunya berwudu terlebih dahulu. Setelah 2 tahun berlalu sempurna, karena masa penyusuan itu hanya 2 tahun, Halimah dengan berat hati mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Berat Halimah mengembalikannya kepada Aminah, karena anak itu penuh dengan berkah. Banyak kemudahan hidup yang didapatkan oleh Halimah. Dan Halimah merasa sangat ringan, sangat mudah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Saat bertemu, Halimah ketika mau pulang ke Bani Sa'ad, dia kepikiran banget kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih berumur 2 tahun. Maka dia pun kembali lagi di tengah perjalanannya, tidak jauh dari kota Mekah itu, Halimah kembali lagi ke Mekah, kemudian bertemu lagi dengan Aminah. Apa tujuannya? Untuk merayu agar diizinkan membawa kembali Nabi Muhammad. Sebagaimana agar mengizinkan anaknya tinggal lebih lama lagi bersamanya di kampung Bani Sa'ad. Dengan berat hati Aminah mengizinkan demi kesehatan, pertumbuhan fisik dan jiwa anaknya. Dirayu oleh Halimah, wahai Aminah, saya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan ketika bersama anakmu. Izinkan saya untuk membawanya lagi ke kampung Bani Sa'ad. Dan saat itu memang di kota Mekah terjadi wabah penyakit. Maka atas pertimbangan tersebut Aminah mengizinkan Halimah untuk membawa Nabi Muhammad ke kampung Bani Sa'ad tanpa diberi batas waktu. Karena sudah menjadi tradisi Pak. Dulu orang-orang Arab Makkah itu biasanya menitipkan anaknya di kampung sampai 6-10 tahun. 6-10 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad bersama Halimah itu masih 2 tahun. Maka wajar jika Aminah mempersilakan Halimah untuk membawa kembali anaknya tanpa diberi batas waktu. Keberkahan melimpah kepada keluarga Halimah ya. Wujud berkah Muhammad pada Halimah selama menyusui dan mengasuh diantaranya, ASI Halimah tak pernah berhenti mengalir. Kemudian yang kedua, tanamannya subur padahal musim kering. Yang ketiga, kambingnya dapat mengeluarkan susu dan mudah mendapatkan rumput. Bahkan penduduk Bani Sa'ad berlomba-lomba untuk mengembalakan kambing-kambing mereka di tempat kambing Halimah digembala. Ya, di mana kambing Halimah digembala, di situ rumputnya akan seger. Ya, dengan izin Allah. Ini keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berlomba-lomba untuk mengembalakan kambing-kambing mereka di tempat kambing Halimah digembalakan. Ini keberkahan, ceritanya panjang ini. Kemudian berikutnya pembedahan dada Nabi Muhammad. Setelah 2 tahun dibawa oleh Halimah merawatnya. Ketika berumur 4 tahun terjadilah peristiwa pembedahan dada. Saat itu sebagaimana dikatakan dalam riwayat Muslim, saat itu Nabi Muhammad sedang bermain bersama anak-anak seumuran beliau. Atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sedangkan dia dalam keadaan bermain dengan anak-anak seumurannya.
Malaikat Jibril lalu mengambil Nabi Muhammad itu. Diambil, dibelah dadanya. Benar itu Pak, ini secara fisik, ya, bukan majas, ini fisik, benar ini, dibelah dadanya. Kemudian anak-anak yang lain itu menyaksikan, mereka takut pulang, mereka lari. Mereka berkata, "Qutila Muhammad, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal," kata mereka. Oh, ramai kampung Bani saat itu, suara Muhammad meninggal, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal. Dan suara itu didengar oleh Halimatus Sa'diyah. Beliau khawatir, akhirnya beliau datangi Nabi Muhammad. Ketika didatangi ternyata nggak ada apa-apa. Begitu cepat proses pembedahan itu. Nah, malaikat Jibril membedah dengan min dhahabin bima Zamzam. Beliau membedah, membersihkan hati Nabi Muhammad dengan air Zamzam. Nanti kita akan bahas tentang kemuliaan daripada air Zamzam. Thumma lamahu thumma a'adahu fi makanihi. Setelah hatinya dibedah, ya, dikeluarkan, dicuci dengan air Zamzam, baru kemudian dimasukkan. Setelah itu ditutup kembali. Apakah ada bekasnya? Tidak ada, karena nggak dijahit oleh malaikat Jibril, ya. Nah, kemudian anak-anak kecil saat itu berkata, "Qutila Muhammad, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal." Sampai perkataan itu didengar oleh Halimatus Sa'diyah. Maka Halimah datang ke tempat Nabi Muhammad bermain. Datang ke tempat Nabi Muhammad bermain. Kemudian Halimah melihat tidak ada apa-apa. Tapi namanya seorang ibu itu mesti ada khawatir. Karena yang mengatakan Muhammad meninggal itu bukan satu anak. Semua anak-anak yang bermain bersama beliau itu mengatakan Muhammad meninggal. Muhammad meninggal, Muhammad meninggal. Maka Halimah ada perasaan khawatir. Karena khawatir itulah kemudian Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada ibunya. Peristiwa pembedahan menjadikan Halimah dan suaminya khawatir. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibu kandungnya. Ketika sampai ke Mekah, Nabi Muhammad tersesat di tengah kerumunan orang-orang banyak yang berkunjung ke Ka'bah. Ketika nyampe ke Mekah, ya, karena rumahnya Nabi Muhammad ini dekat dengan Ka'bah. Nah, ketika nyampe ke Mekah, Nabi Muhammad sempat tersesat di tengah kerumunan orang-orang banyak yang berkunjung ke Ka'bah. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa yang menemukan Nabi Muhammad adalah Waraqah bin Naufal. Halimah berusaha untuk mencarinya, tapi beliau tidak mendapatkan Nabi Muhammad. Maka beliau lapor kepada Abdul Muttalib sebagai walinya Nabi Muhammad SAW. Lapor kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengerahkan beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad, tapi juga nggak ketemu. Yang menemukan beliau adalah Waraqah bin Naufal. Ini isyarat bahwa nanti ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, orang pertama yang dimintai penilaian tentang kejadian Nabi Muhammad yang dialami oleh beliau adalah Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal mengantarkannya kepada Abdul Muttalib. Diantarkannya kepada Muttalib. Setelah itu Abdul Muttalib memeluk Nabi Muhammad dan menggendongnya. Digendong oleh Abdul Muttalib, kemudian dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah. Digendong. Setelah itu dikembalikan kepada Aminah. Nah, setelah kembali kepada Aminah, Aminah kaget, loh, kok dikembalikan bayinya? Kok dikembalikan anaknya? Kata Aminah, bukankah kamu minta untuk berlama-lama mengasuh Muhammad anak saya ini? Kata Aminah. Kemudian Halimah awalnya diam, tidak mau menceritakan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, ya. Maka karena ditanya terus oleh Aminah, Halimah pun menceritakan. Kata Halimah, diceritakan bahwa Nabi Muhammad ini ketika bermain dengan anak-anak, dia katanya didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya dan seterusnya. Saya khawatir ada apa-apa, akhirnya saya kembalikan. Apa kata Aminah? Karena Aminah ini artinya memberikan rasa aman, maka Aminah berkata, jangan khawatir, Allah akan menjaga anak saya ini. Tidak akan ada terjadi apa-apa yang membahayakan kepada anak saya. Begitulah cara Aminah menenangkan hati Halimah. Kemudian pertemuan kembali dengan Halimah saat resepsi pernikahan dengan Khadijah. Nabi bertemu kembali dengan Halimah. Kan setelah diantar, ya,
Umur 4 tahun diantar kepada ibunya. Setelah itu Nabi Muhammad tidak bertemu lagi dengan Halimah. Nah, saat resepsi pernikahannya, Halimah datang. Nah, sebagai seorang ibu sesusuan, Halimah datang. Nabi tidak melupakan jasa ibunya yang menyusukannya. Maka beliau menganjurkan kepada Khadijah untuk meringankan beban hidup Halimah. Saat itu Khadijah menghadiahkan 20 ekor domba dan beberapa unta. Nabi Muhammad menghamparkan serban untuknya. Bahkan keluarga jauh Halimah pun juga disantuni oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya keluarga dekatnya, keluarga jauhnya Halimah pun juga disantuni oleh Rasulullah SAW. Inilah pertemuan kembali antara Rasulullah SAW dengan Halimah. Habis itu nggak ketemu lagi. Ada riwayat yang mengatakan ketemu dalam perang Hunain, tapi riwayat ini tidak kuat. Karena setelah pertemuan ini, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, ada riwayat yang mengatakan Halimah itu sudah meninggal dunia. Baik. Kemudian sekarang hikmahnya, kenapa tidak disusui oleh Ibu Aminah? Bukankah susu ibu itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang lain? Yang pertama, menjadi tradisi bangsawan Quraisy. Orang-orang kaya akan menitipkan anaknya di kampung untuk disusui karena kampung itu suasananya lebih sehat. Mereka ingin sang anak dibesarkan di lingkungan yang sehat dan alami, sebab angka kematian bayi di perkotaan saat itu sangat tinggi. Ini hikmahnya. Kemudian yang ketiga, mereka ingin membangun kekuatan anak dan mendidik dengan kerasnya hidup di padang pasir. Kalau di kota kan banyak yang menyayangi dia. Kalau dekat sama keluarga itu banyak yang menyayangi, Pak. Orang tua tidak membolehkan dia main HP. Tapi datanglah mbahnya ke rumah, datanglah saudaranya ke rumah bawa HP, dipersilakan. Janganlah anak kecil ini, biarkan dia main HP dan seterusnya. Ini kalau dekat sama keluarga. Maka ketika jauh dari keluarga itu, ini salah satu hikmahnya adalah bisa membangun kekuatan fisik anak dan mendidik kerasnya hidup di padang pasir sehingga memiliki jiwa yang tangguh. Makanya orang-orang kampung Tulen itu hidup sengsara itu sudah menjadi menjadi ya kebiasaan mereka memang dulu waktu di kampung, berpanas-panasan berangkat sekolah, nyeker dan seterusnya, itu sudah biasa mereka. Maka jiwanya orang-orang kampung itu kuat karena mereka sudah biasa dengan kesulitan. Kemudian menjauhkan anak dari kemanjaan yang biasanya diberikan oleh kerabat. Ya. Yang berikutnya, bahasa Arab yang murni ada di daerah pedalaman. Menurut Syekh Qadi Yasir, panjenengan kalau ingin belajar sejarah yang lebih mantap lagi, tuntun YouTube-nya Syekh Qadi Yasir, luar biasa. Beliau itu tidak hanya mengungkapkan cerita, bahkan ceritanya tidak banyak. Beliau lebih mengungkapkan hikmah di balik apa yang terjadi dalam hidupnya Rasulullah SAW. Kata beliau, menurut Syekh Qadi Yasir, hari ini koran Arab 30% mengandung konten bahasa Inggris. Artinya apa? Bahasa Arab sudah mulai tidak murni. Bahasa Arab yang murni itu ada di pedalaman. Kemudian keberkahan dan kemuliaan ilahi itu sangat melekat pada orang-orang soleh, terutama Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Yang terakhir, adab harus diposisikan di atas ilmu, kedudukan dan harta. Meskipun Nabi Muhammad saat itu menikah dengan wanita kaya, punya kedudukan, tapi beliau tetap memiliki adab kepada Halimatus Sa'diyah. Bahkan saat Halimah datang, dihamparkan serban oleh Rasulullah SAW. Ini adab. Jadi kalau ibu kita datang ke rumah kita dan rumah kita itu nggak ada tikarnya, hamparkan tikar. Ya, kalau nggak punya tikar, hamparkan saja dan seterusnya. Suruh duduk di atasnya. Ini adab. Ya. Kemudian hikmah pembelahan dada. Ini poin yang terakhir. Hikmah pembelahan dada Nabi Muhammad. Kenapa dibelah dadanya? Dibedah. Yang pertama, pembawa risalah Islam atau da'i harus benar-benar terjaga kesucian jiwanya. Ya, karena kalau jiwanya tidak suci, maka apa yang dia sampaikan itu tidak akan masuk dalam hatinya manusia. Jiwanya harus suci dulu. Maka
ketika Nabi berumur 4 tahun, dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan. Kemudian pembelahan dada bukan berarti mencabut kelenjar jahat. Itu hanya sebagai simbol. Artinya tidak ada operasi fisik untuk membersihkan hati kotor. Nggak ada, Pak. Jangan datang ke dokter nanti, dibelah dadanya, diambil hatinya. Bersihkan hati saya. Itu nggak bisa. Nah, kenapa Allah buat itu kepada Nabi Muhammad? Allah ingin menunjukkan bahwa kalau orang ingin bersih, kunci utamanya di sini harus dibersihkan. Ucapannya ingin bersih, tingkah lakunya ingin baik, kunci utamanya hatinya harus bersih. Kebersihan jiwa sumber dari segala kebaikan, kekuatan dan keberhasilan. Kemudian yang terakhir, kemuliaan dan keistimewaan air Zam-Zam. Karena sudah masuk waktu tulu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Oh, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam kita kalinya bahwa akan datang salah satu anak bernama Ahmad. Pertanyaan adalah kenapa disebutkan nama Ahmad tidak langsung menyebutkan nama Muhammad? Yang pertama, Ahmad ini nama lain daripada Muhammad. Ya, maknanya sama. Muhammad artinya orang yang dipuji berkali-kali. Ahmad orang yang sangat terpuji. Muhammad itu sigat mubalaghah. Nah, sedangkan Ahmad dalam bahasa Arabnya disebut isim tafdil. Mubalaghah sama isim tafdil ini memiliki makna yang sama-sama bermakna banyak. Ahmad sangat-sangat terpuji, Muhammad dipuji berulang kali. Baik, saya kira sama. Ini nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak langsung dinamakan Ahmad, padahal Al-Quran menyebutnya Ahmad? Ya, karena untuk penamaan ini memang Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung memberikan istilahnya ilham kepada Aminah untuk menamakan bayinya dengan nama Muhammad. Dan saat itu memang Al-Quran belum turun. Ketika penamaan Muhammad ini Al-Quran belum turun. Baik, kemudian yang kedua, ini pertanyaannya adalah apakah ibu Nabi itu? Ayah Nabi itu di surga atau di neraka? Begitu. Ini pertanyaan kurang pas menurut saya. Jangan bertanya hal ini. Ya, saya tidak jawab ini. Ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di situ. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul itu, apakah di Arab sudah ada dakwah tauhid? Ada dakwah tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail. Tapi jarak itu cukup jauh. Bahkan jaraknya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu berapa tahun? 573 tahun jaraknya. Berapa abad itu, Pak? 573 tahun. Nah, sehingga ada masa kekosongan wahyu ya saat itu selama 573 tahun. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagaimana orang-orang yang berada di masa kekosongnya wahyu? Apakah mereka tidak diazab oleh Allah, dimaafkan kesalahannya karena mereka tidak tahu? Kemudian apakah mereka diazab oleh Allah karena dulu pernah ada nabi namanya Nabi Ismail yang membawa ajaran tauhid dan mereka masih mempraktekannya seperti khitan itu ajarannya siapa? Nabi Ibrahim. Masih ada yang dipraktekkan oleh mereka. Cuman beberapa tahun kemudian itu ada seseorang yang membawa berhala ke Mekah. Nah, untuk status ibu dan ayah Nabi Muhammad itu bagaimana? Wallahu taala a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya, nanti kita lihat aja di akhirat. Beliau ada di mana? Di surga atau di neraka? Yang jelas kalau beliau dikatakan di neraka itu sungguh akan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW.
akan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Walaupun benar di neraka, tapi akan menyakiti. Ada seorang anak, ini saya umpamakan begini, ada seorang anak, dia Islam tapi ibunya non muslim. Dikatakan kepada dia, ibumu nanti masuk neraka. Dia sakit hati atau tidak? Sakit hati. Ya, maka untuk salah ini saya tidak berkomentar banyak. Kita lihat nanti aja di akhirat di mana posisi ayah dan Nabi Muhammad SAW. Banyak ustadz, banyak ulama yang berdebat tentang hal ini, tapi itu percuma karena mereka masing-masing punya dalil. Perbedaan itu tidak akan bertemu. Kalau sudah punya masing-masing punya dalil, tidak akan bertemu perbedaan itu. Ya sudah. Kita sebagai orang yang awam ya sudah. Kita lihat aja di akhirat nanti, di mana ibu dan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kita tutup saja sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.